Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 12 April 2020 kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari Paskah, di mana kemenangan Tuhan sudah dinyatakan atas setiap kita saat ini. Puji Tuhan, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan buat kami, sehingga kami hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
serta syukur kekal selamanya. Berilah segala pujian, hormat serta syukur sanalah syukur kekal selamanya. Berilah segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. syukur dalam segala hal. Dan pagi hari ini setiap kami mengucap syukur akan setiap yang terjadi atas hidup kami. Dan satu hal yang perlu kami ingat, bahwa Tuhan sudah berikan kemenangan kepada setiap kami. Engkau sudah membebaskan kami, dan kami berkata dengan iman kami bahwa kami lebih dari pemenang. Dan firman-Mu sendiri yang berkata, kami dibebaskan sebab darah anak domba itu sudah membebaskan setiap kami. Kami akan bangkit dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasa
buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua bilang nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Makin suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kasih Tuhan. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan
setiap kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tundukkan kepala kita berdoa. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, ada perkenanan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari Minggu ini, di mana kami ada saat ini di rumah kami masing-masing dengan kesehatan, anugerah, kekuatan yang datang daripada sorga. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, kami mengucap syukur buat campur tangan-Mu, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini, dan kami boleh berkata, Amen. Nyatakan kemuliaan-Mu atas pemberitaan firman ini. Sekalipun Paskah hari ini kami di rumah, tapi sukacita itu tetap ada dalam hidup keluarga kami masing-masing. Kami mulai pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita minggu yang keempat ada di rumah. Dalam ibadah tidak ada lagi pertemuan secara massal, tidak saling bertemu satu sama yang lain. Tapi biarlah ibadah Paskah hari ini yang saya beri tema kebangkitannya membebaskan kita. Saya ulangi sekali lagi, kebangkitannya itu membebaskan kita. Dan biarlah pemberitaan firman ini membuat kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mulai kehilangan harapan. Saya mau katakan, kebangkitannya memberikan harapan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir semua pemberitaan itu menakutkan. Hampir semua media sosial hari-hari ini diisi dengan berita-berita yang begitu mencengangkan, seolah-olah iman kita mengalami kemerosotan sedemikian rupa. Baik, mari kita baca. Kitab kita terambil dari Markus pasal 8. Saya ulangi sekali lagi, Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31 ini. Yang pertama ayat 31, yang kedua adalah yang harus kita perhatikan
adalah Markus 8 ayat 34. Alkitab berkata demikian. Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, jemaat Kalam Hidup yang dikasihi Tuhan, apa makna Yesus bangkit dari antara orang mati? Sekali lagi saya sampaikan, apa makna Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Karena cinta Yesus yang sedemikian rupa sampai dia bangkit. Ini yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa percaya Yesus mati dan percaya Yesus dibangkitkan, maka mereka akan selamat. Saya ulangi sekali lagi, ini penekanan yang sangat penting. Bahwa ketika kita percaya Yesus mati dan percaya akan kebangkitannya, maka kita akan diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 5 masterpiece yang telah digenapi oleh Allah itu sendiri. Yang pertama adalah kelahiran Kristus. Kita tidak bisa sangkal, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab barang siapa percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal, tapi barang siapa tidak percaya, dia akan binasa. Jadi 5 masterpiece yang pertama adalah kelahiran Kristus. Yang kedua, masterpiece yang kedua apa? Kematiannya. Semua orang boleh mati, semua tokoh boleh mati, semua tokoh akan mengalami kematian. Yesus pun mengalami kematian dan itulah digenapi. Tapi yang membedakan, masterpiece yang ketiga ialah kebangkitan, dan ini adalah hari kebangkitan Kristus yang kita sebut adalah Paskah. Masterpiece yang keempat, kenaikan Kristus Yesus. Nanti 40 hari lagi kita akan merayakan kenaikan Kristus, dan hanya tinggal 1 masterpiece yang belum digenapi. Apa itu Bapak Ibu? Dan saya percaya ini tidak lama lagi, yaitu apa? Kedatangannya dia, kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini saya ajak saudara, jemaat semua Kalam Hidup yang dikasihi Tuhan, jangan pernah Anda, saudara dan saya mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Ada orang bilang begini, wah kalau pendeta ini yang khotbah, urapannya dasar. Wah kalau pendeta ini yang khotbah, hadiratnya luar biasa. No, jangan menjadi sosok yang menjadi pusat idola, tapi jadikanlah hari ini dan seterusnya Yesus sebagai idola kita. Saya berdoa setiap kita dalam ibadah bukan hanya semata kepingin bertemu dengan teman, bahkan pendeta semata, tetapi kita ibadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kalam Hidup yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal arti kebangkitan Kristus, atau 4 hal Paskah yang saya catat buat saudara dan saya mau sampaikan buat saudara yang di rumah. Yang pertama, untuk apa Yesus bangkit? Dia menghapus kesedihan saudara, kesedihan saudara dan saya. Para perempuan sangat sedih karena Yesus hilang dari kuburnya. Pada zaman itu, semua perempuan dipandang warga negara kelas 2. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perlu kita catat, Paskah adalah hari yang sangat sakral bagi
iman Kristen kita. Semua orang mati akan dikuburkan. Yesus mati pun dikuburkan. Tetapi yang dahsyat, hari yang ketiga Yesus naik, Yesus bangkit, dan dia akan datang kembali menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saya bacakan buat saudara. Masih konteks kebangkitan Kristus menghapus kesedihan kita semuanya. Setelah lewat hari Sabat, Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saya mau tekankan buat kita semuanya, mereka membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Markus pasal 16 yang kedua berkata demikian. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat yang ketiga. Dan mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tentu tiga wanita ini mengalami problem, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena batu penutup daripada kubur Yusuf Arimatea adalah batu yang cukup besar. Ayat yang keempat dari Markus pasal 16. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dalam Kristus yang bangkit ada tiga hal yang luar biasa konteks daripada pembacaan Markus pasal 16 ini. Ada jawaban atas permasalahan kita. Para perempuan pada minggu itu pergi pagi-pagi benar datang ke kubur, bawa rempah untuk meminyaki Yesus. Sebenarnya ayat ini mengingatkan kita bahwa ada satu keteledoran, ada satu kesalahan yang dibuat oleh tiga wanita ini. Kenapa saya katakan satu kesalahan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka pergi ke kubur Yesus pada hari yang ketiga, sementara pembacaan kita tadi jelas, yaitu di dalam Markus pasal 8:31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepada kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sebelum Yesus mati, pengajaran telah disampaikan. Sebelum Yesus dikubur, semua murid sudah mendengarkan. Tetapi karena kesedihan, mereka tetap melangkah, mereka tetap pergi ke kubur itu. Harusnya hari yang ketiga, kalau mereka mengingat pengajaran akan Kristus, di kubur itu sudah tidak ada lagi Yesus. Dia telah bangkit. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya percaya jemaat di sini, jemaat dalam hidup yang dikasihi Tuhan, percaya sekalipun tidak melihat bahwa Yesus telah bangkit. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiga wanita ini di dalam perjalanan, mereka menghadapi masalah yang terlalu sulit. Bahkan menurut pandangan saya, terlalu rumit untuk diatasi. Kenapa? Batu kubur yang besar itu, siapa yang menggulingkan? Penutup kubur yang telah menutup kubur Yesus telah diletakkan. Namun yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun yang mengalami kesulitan, mereka tetap melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman, dan Alkitab mencatat ketika mereka melihat dari dekat, mendekat terus dan mendekat kepada kubur itu, tampaklah batu itu sangat besar, yang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, maju terus, berjalan terus, mendekat terus kepada Tuhan. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan,
saudara akan melihat mujizat, perkara yang luar biasa. Tuhan hanya bergaul karib dengan orang yang dekat kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya lanjutkan. Seorang tokoh namanya Dr. William Craig menjelaskan, ketika saudara memahami peranan wanita dalam masyarakat Yahudi di abad pertama, luar biasa sekali bahwa kisah yang tentang kubur kosong ini menampilkan wanita sebagai yang pertama menemukan kubur kosong. Wanita menempati tingkatan yang sangat rendah dalam strata sosial di abad pertama di Palestina. Ada pepatah kuno yang mengatakan, saudara dengar baik, ini pepatah mereka, lebih baik kata-kata Taurat dibakar daripada diberikan kepada seorang wanita. Wow. Bahkan ada perkataan demikian, diberkatilah dia yang mendapatkan anak laki-laki, namun celakalah dia yang mendapatkan anak perempuan. Ini perkataan di zaman itu, waktu abad pertama di Palestina, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian para wanita dianggap tidak ada gunanya, sehingga mereka tidak diizinkan untuk bertindak sebagai saksi dalam sistem pengadilan Yahudi waktu itu. Di Palestina wanita begitu dikucilkan dari kehidupan sosial, begitu terkucilnya sehingga mereka hidup selalu dikurung di dalam rumah. Dan mereka jarang keluar rumah, dan apabila mereka keluar rumah mereka harus memakai kerudung dan menampakkan wajahnya. Di zaman itu seorang pria tidak pantas berbicara dengan wanita di tempat umum. Kalau dipikir-pikir, hal ini memang sangat aneh, bahkan rasanya sangat kejam. Dan di zaman itu pula seorang pria yang hanya diperkenankan mempelajari Taurat, wanita tidak diizinkan. Semua kisah legenda pada zaman belakangan pasti akan menggambarkan murid-murid laki-laki yang menemukan kubur itu, misalkan Petrus dan Yohanes. Tapi nyatanya fakta membuktikan bahwa yang menemukan kubur itu terbuka dan kosong adalah seorang wanita. Saksi mula-mula kubur kosong dijelaskan dengan penuh kepastian bahwa kenyataannya suka atau tidak, percaya atau tidak, mereka yang menemukan kubur kosong itu adalah para wanita. Hal ini yang memperlihatkan bahwa para penulis Injil dengan sangat setia mencatat apa yang terjadi sekalipun itu memalukan. Alkitab sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat mengagumi Alkitab yang kita miliki. Kenapa? Karena kejujurannya. Yang kedua, mereka menulis apa yang harus ditulis, tidak ditambahkan maupun dikurangkan. Dan yang ketiga, Alkitab ditulis bukan karena mereka-reka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tadi yang pertama, kesedihan para wanita dihapuskan oleh kebangkitan Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu mengeliminasi ketakutan kita. Saya ulangi sekali lagi. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengeliminir semua ketakutan. Murid-murid Yesus Kristus yang sudah dilatih, di training mengikut Yesus selama 3,5 tahun, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika Yesus mati, ketika Yesus dikuburkan, ketika Yesus dihukum. Terbukti dalam Injil Yohanes pasal 20. Saya ulangi sekali lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Dikatakan mereka mengunci diri di kamar, tetapi Yesus masuk dalam tubuh kemuliaan. Saya bacakan Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, konteksnya adalah tubuh kemuliaan, dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata untuk orang yang takut, dalam bahasa Ibrani adalah shalom, artinya damai sejahtera bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, Yesus datang, Yesus berkata dalam bahasa Ibrani shalom, artinya adalah damai sejahtera untuk kamu. Setelah berkata shalom, dia menunjukkan tangannya. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya tangannya, lalu berkata dalam bahasa Ibrani yang lain, yaitu shalem. Saya ulangi sekali lagi, tadi shalom, tapi setelah menunjukkan tangannya, dia berkata shalem. Apa artinya shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Adalah kwitansi pembayaran. Saya ulangi sekali lagi, shalem adalah kwitansi pembayaran. Oh, ternyata saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang takut tidak melihat kwitansi pembayaran, sudah dibayar kulkasnya atau tidak, seseorang akan tanya, mana kwitansinya? Kwitansinya adalah sebagai bukti bahwa segala sesuatu sudah selesai. Kristus melakukan demikian buat murid-muridnya. Di tengah ketakutan yang melanda mereka atas orang-orang Yahudi, dia tunjukkan tangannya setelah berkata shalom. Dia berkata shalem. Ini kwitansi pembayarannya, sudah lunas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, when you see your shalem, you got your shalom. Ketika Anda mendapatkan bukti pembayaran lunas daripada Yesus, Anda akan menikmati damai sejahtera. Jemaat dalam hidup yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini Anda telah mendapatkan shalem itu. Harusnya ketakutan tidak lagi menghinggapi kita. Harusnya kekhawatiran kita tidak melebihi iman kita. Harusnya shalem yang kita pegang membuat shalom penuh atas hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu esok hari. Ketakutanmu tidak akan pernah menjawab pergumulanmu esok hari. Tapi kalau Anda dijamin oleh Tuhan, ada kwitansi yang legal dari surga, dan Tuhan berkata shalem, ketakutan tidak lagi ada dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini virus corona menakutkan kita. Hari-hari ini mungkin begitu banyak hal yang membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Hari-hari ini mungkin kita seolah-olah hidup sepertinya pengharapannya pendek. Satu hal saya ingatkan, shalem itu milik saudara. Shalem itu milik keluarga saudara. Shalem itu milik bisnis saudara. Dan shalem itu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan yang ketiga. Kenapa Yesus bangkit di antara orang mati? Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus mengeliminir, mendegradasi semua kebimbangan kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menghapus kebimbangan kita. Karena pengajarannya dia jelas, firman-Nya pasti dikenapi. Dia mati, ya dikenapi. Tetapi jangan salah, dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan dia menjawab semua keraguan kita. Karena Alkitab berkata apa? Di mana aku tinggal, di situ kamu juga tinggal.
sebab aku sedang menyediakan rumah bagimu. Bapak Ibu jemaat Kalam Hidup yang saya kasihi, kalau hari ini engkau mengalami kebimbangan, datang dan panggil nama Yesus. Hari ini kalau engkau mengalami kekhawatiran, datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini seolah-olah bisnismu habis karena virus ini, saya ingatkan sekali lagi, kebangkitannya menghapus kebimbangan saudara dan saya. Saudara yang di rumah berani berkata amin? Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen bimbang loh. Banyak orang Kristen dalam situasi seperti ini mengalami hilang kepercayaan. Tetapi semua kebimbangan terjawab sudah ketika wanita itu datang ke kubur Yesus. Dia tidak melihat ada tubuh di tempat itu. Dia tidak melihat jenazah atau body daripada Yesus. Pengajaran Tuhan, firman yang telah disampaikan, tidak perlu lagi dibimbangkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru kebimbangan yang sering membuat kita tidak maksimal di hadapan Tuhan. Justru kebimbangan yang terkadang sering kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Justru kebimbangan sering membuat Tuhan tidak maksimal atas hidup kita. Saudara tidak bisa melayani dengan kebimbangan. Saudara tidak bisa berumah tangga dengan kebimbangan. Saudara tidak bisa melakukan satu langkah dengan kebimbangan. Tetapi ketika saudara yakin bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat, percaya itu pasti terjadi. Janda Sarfat yang tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Ketika Elia berkata demikian, buat kue kecil dulu buat aku. Yang luar biasa, sekalipun ada pertanyaan, janda Sarfat ini tetap membuat kue itu dan diberikan kepada Nabi Tuhan. Saudara melihat kisah yang luar biasa dalam Alkitab. Akhirnya apa? Oleh karena dia dengan tidak menyimpan kebimbangan, wanita janda Sarfat ini mengalami musim kelimpahan yang luar biasa. Saya ambil contoh lain. Ketika ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, tentu dia tersiksa, tentu dia mengalami penderitaan yang sedemikian rupa 12 tahun. Apalagi wanita yang sedang pendarahan, tentu itu tidak tahir. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, wanita ini tidak menyimpan kebimbangan sama sekali. Dia bangkitkan imannya. Bahkan dia berani berkata, asal ku jamah saja rumbai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja, pasti aku sembuh. Coba kalau perempuan ini bimbang, coba kalau perempuan ragu-ragu, nggak enak banyak murid Yesus, nggak enak nanti tertolak, nggak enak nanti akan mengalami penolakan dan hinaan dari orang lain. Dia tidak akan pernah mengalami mujizat. Tetapi perempuan ini saudaraku melangkah dengan iman, dan Alkitab mencatat dengan jelas, dan ini membuat kita harus memiliki kepercayaan yang luar biasa. Oleh karena kebangkitannya, semua kebimbangan kita telah dibayar lunas. Siapa anak kecil di hadapan daripada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, di hadapan murid-murid Yesus, di hadapan Yesus sendiri, dia serahkan 5 ketul roti, tentu bekalnya dia serahkan 2 ekor ikan dengan tidak kebimbangan.
mukjizat terjadi luar biasa. 5.000 orang itu makan. Perempuan tentu semuanya juga, dan anak-anak. Bakal terjadi 12 bakul tersisa. Jemaat Kalam Hidup yang saya kasihi, mungkin hari-hari ini kita mengalami kebimbangan. Jemaat Kalam Hidup yang saya kasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada kekhawatiran yang menggerogoti saudara. Berita baiknya, Tuhan tidak pernah berdusta. Berita baiknya, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Poin yang keempat, kenapa Yesus harus bangkit? Kenapa Yesus harus bangkit? Yesus harus bangkit. Yang keempat, kenapa? Karena dia menjawab keputusasaan saudara dan saya. Yesus bangkit, memutuskan mata rantai keputusasaan murid-muridnya. Yohanes pasal 21 ayat pertama berkata demikian. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ia menampakkan dirinya, ia menunjukkan detail untuk dibaca. Dan ayat yang kedua berkata demikian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Yohanes ayat 21 ayat ketiga. Coba saudara simak baik-baik. Injil Yohanes pasal 21 ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pada waktu Yesus mati, Petrus dianggap pemimpin daripada murid-muridnya. Sebab itu dia menjadi pemimpin juga ketika murid-murid Yesus mulai mengalami keputusasaan. 3,5 tahun ikut Yesus karena orang Yahudi menantikan raja, ujung-ujungnya mati. Pemimpinnya kalau stres, pengikutnya pasti ikut stres. Petrus sedang mengalami degradasi iman karena kematian Yesus. Yang mengikutinya pun ikut stres. Ada 7 orang di situ. Saya mencatat ada Simon Petrus, yang kedua ada Nathanael. Ada 3 orang yang berikutnya dan 2 orang ada Didimus. Mereka dari kecil profesinya adalah penangkap ikan. Tapi ayat 4 mencatat demikian, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat kelima dari Injil Yohanes pasal 21. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus dalam tubuh kebangkitan pertanyaan itu adalah hal yang biasa. Tetapi ini Tuhan peduli dengan masalah hidupmu yang kecil. Tuhan peduli dengan perkara-perkara yang sepele. Tuhan peduli atas hidup saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk kebutuhan yang besar, kita perlu Tuhan yang besar. Untuk kebutuhan yang kecil, kita tetap butuh Tuhan yang besar. Tuhan tidak kecil gara-gara mengurusin masalah kita yang kecil. Rambut kita jatuh pun Tuhan urusin. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau dan dia menghampiri Yesus. Ayat 11 saya lompat. Simon Petrus naik ke perahu dan lalu menghela jala itu ke darat.
penuhlah ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh-sungguh sebanyak itu jala itu tidak goyah. Jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kebangkitan Kristus, kepatutanmu telah dibayar lunas. Dengan kebangkitan Kristus, keraguan kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Kristus, semua keraguan kita telah terselesaikan. Dengan kebangkitannya, kita mendapatkan pengharapan demi pengharapan baru. 7 murid yang menjala, tidakkah cukup hanya 10 ekor ikan? 7 murid yang mencari ikan yang tidak dapat semalam-malaman, tidak cukupkah cuma 20 ikan? Tetapi Yesus berikan berapa selama ini kasih Tuhan Yesus Kristus? 153 ekor ikan yang besar-besar, dan jalannya tidak koyak. Apa kita mau katakan tentang karya Tuhan? Apa yang kita mau sampaikan tentang karya Tuhan? Dengan menjawab keputusasaan, Tuhan berikan mukjizat kepada kita. Ingat Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan segala sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan, dan itu terjadi atas kita. Kalau Anda sukses hari ini, bukan karena saudara, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Kalau Anda diberkati, karena Tuhan mengasihi saudara. Kalau Anda dipulihkan, itu karena ada Tuhan bersama dengan saudara. Kalau Anda dibebaskan dari virus corona sampai hari ini, karena kebangkitannya memberikan kepastian atas kita. Bapak Ibu jemaat kalam hidup yang saya kasihi, mari dalam kesederhanaan ini tetap merayakan Paskah. Kebangkitan, kemenangan diberikan kepada kita. Hari ini, esok, dan seterusnya. Melangkah dengan iman. Hari ini, esok, dan seterusnya. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Hari ini, esok, dan seterusnya. Ada Allah yang bersama dengan saudara. Saya mau katakan, selamat Paskah. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat menikmati kebangkitannya. Dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau ajaib bagi kami. Firman-Mu telah diperdengarkan buat jemaat kalam hidup. Kami percaya sekalipun kami di rumah, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna, sehingga kami berani berkata, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya, dan kebangkitan membawa kemenangan atas hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat daripada kalam hidup yang dikasihi Tuhan, jemaat yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, pertolongan, dan kelimpahan yang senantiasa limpah atas kita, itu turun atas hidupmu, atas hidup saudara, atas hidup jemaat Kalam Hidup. Sebab keselamatan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih mukjizat daripada Kristus Yesus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus senantiasa sempurna turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat Kalam Hidup yang di rumah yang dikasihi Tuhan, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.